Saya umur 23 disuruh megang departemen plating isinya 30 orang. Jadi range umurnya dari lulusan SMA sampai 40-an waktu itu. Customer-nya Holcim itu dia punya cara produksi, cuma nggak punya cara menstandarkannya gitu. Geopolimer itu bahan non semen, jadi nggak ada semennya sama sekali, tapi dia kena aktivator keras. Kalau di global, geopolimer ini masih banyak kebetulan geopolimer. Saya udah neliti juga itu dan berhasil, tapi secara ekonomi nggak masuk. Dalam podcast Cinta MIPA episode kali ini, kita akan berbincang dengan tokoh yang unik dan menarik. Muhammad Oki Sandrino, seorang lulusan kimia yang membawa warna berbeda di dunia housing and building material development, tetapi juga memiliki passion di bidang penulisan cerita dan branding. Dalam dunia bahan bangunan dan industri semen, Muhammad Oki Sandrino tidak hanya berperan sebagai Housing and Building Material Development Manager di PT Solusi Bangun Indonesia, tetapi juga menyuarakan cerita dan identitas melalui kata-kata. Kang Oki telah membuka pintu ke berbagai pengalaman berharga. Dari perannya sebagai Product Renovation Specialist di Holcim Indonesia hingga Application Laboratory Researcher di PT Holcim Indonesia. Perjalanannya menghadirkan pemahaman mendalam tentang industri semen dan produk turunannya seperti mortar, AAC, dan papan serat semen. Pengalamannya yang luas mencakup geopolimer dan gypsum plasterboard menandakan keahliannya dalam berbagai aspek bahan bangunan. Tahap awal karir Kang Oki dari posisi sebagai kemis di PT Esko Bintan Indonesia hingga senior production supervisor di PT Nestle Indonesia, menciptakan rangkaian keterampilan yang unik. Tidak hanya sebatas industri, Kang Oki pernah menjadi plating engineer di PT Tim Metal Indonesia, menunjukkan fleksibilitasnya dalam beradaptasi di berbagai sektor. Kang Oki juga memiliki passion dalam dunia tulis-menulis dan penerbitan. Dengan perannya sebagai book editor di PT Grafindo Media Pratama menambah dimensi artistik pada kepribadiannya. Sosok Kang Oki tidak hanya tercermin di dunia teknis, tetapi juga di dunia kata-kata. Sebagai seorang storyteller, penulis, dan editor, ia melibatkan diri dalam menggali cerita dan merangkai narasi. Pendidikan dan pengalaman kerja Kang Oki menciptakan fondasi yang kokoh, menyatukan pengetahuan teknis dengan kepekaan artistik. Mari kita ikuti diskusi menarik ini dalam podcast Cinta MIPA episode 30 dengan judul Mengurai Material dan Kata dalam Dunia Profesi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang di podcast Cinta MIPA, cerita interaktif alumni FMIPA 4. Podcast ini diinisiatif dan diadakan oleh Ikatan Alumni FMIPA 4. Tujuan kami, ini buat adik-adik kami tadi pembicara bertanya, ini buat siapa audiennya. Ini buat adik-adik yang kuliah. Ya, kapanpun dilihat, bisa besok, bisa bulan depan, atau bisa 5 tahun lagi. Kita menggambarkan perjalanan karir teman-teman kita yang pernah kuliah di FMIPA 4. Kenapa kami ambil alumni? Ya, biar ada ngakar gitu ya. Oh, ini kalau alumni begini-begini. Nah, tamunya udah cukup banyak. Walaupun tadi kita diskusi sama produser acara, kayaknya kita perlu extend the horizon lagi, gitu ya. Mungkin nanti kita akan diskusikan. Tapi izin tamu kali ini spesial bagi saya cukup kenal nih. Pembicara ini Oki, saya kenalnya, jadi ketika tugas saya buat audiens, tugas saya baca mengenali tamu dan kemudian bertanya. Dan itu memang tugas yang dikasih ke saya oleh produser juga, biar pertanyaan tidak gampang ditebak. Kalau saya produser jangan kayak bacain apa namanya list pertanyaan. Buat adik-adik, buat senior, buat yang ngikutin ini, saya sebagai moderator saya tidak punya list pertanyaan apapun demi kita. No.
nggak selama dari yang pertama. Jadi kenapa saya bilang spesial? Oki itu, allow me to describe you first ya, bro. Oki itu yang paling melekat ke diri dia tuh R&D-nya, R&D ya. Apa yang saya bilang melekat itu ada satu cameo, ada satu ucapan dari bos pertama saya kerja. Indonesia itu sekarang suka salah mengartikulasikan. Kalau sebenarnya R dan D, betul ya Ki? Ya, Departemen itu bukan R atau D. betul. Jadi kalau dan itu terpisah. R itu adalah orang yang kreatif. Jadi dia diberkahi dan ditugaskan untuk extended the horizon, meluas kemana-mana dan memang pikirannya liar dan itu jenis manusia satu, jadi ada liar. Nah kemudian kenapa digabungkan dengan D? Jadi keliaran itu di manage oleh orang-orang yang develop, yang rajin, yang menata satu persatu. Jadi kalau kita tidak memahami perbedaan itu, kadang-kadang kita mencampur adukan kerjaan R dan kerjaan D. Yang kadang-kadang kalau kritikan mantan atasan saya, tidak R, tidak D, D cuma A. Itu adjustment, penyesuaian, dan dianggap itu capaian R&D gitu. Mungkin Oki ya paham itu, dia itu adalah mungkin bahasanya dari gua gitu, tapi lu paham banget isinya yang dia sampaikan gitu ya. Dan Oki adalah R. Oki itu R karena bukan hanya di kerjaan yang benar-benar polimer, sorry spesifik teknik, tapi dia penulis, beliau ini penulis bagus, punya usaha juga yang menurut saya kalau orang berusaha kerjaannya semen, usahanya bangunan itu sejalan, betul nggak sih? Iya, betul. Tapi Lulus. oke beda. Nah, jadi itu dia rolang R. Jadi buat Lucky gue agak agak lepas nih. Tadi Oki baru masuknya udah cer 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 R-nya kental sekali. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa begitu? Jadi dilelah kita juga tadi udah ngobrol sama Didi, produser, apa episode keberapa sih Di? Kemudian kita mau evaluasi Di, apa Ki, kita kasih agak spesial buat Oki. You for sure you have to introduce yourself first. Ya, Introduce yourself dalam arti who are you according to you. Oke? Okay? Siapa dari Anda menurut Anda? Kemudian Oki sudah pengakuan beliau untuk tampil ini udah baca, udah lihat beberapa seri ya dari podcast ini. So you can choose topik apa yang Oki mau bahas dan nanti ya baru bagian gua untuk memperdalam atau mungkin nanya yang lebih dalam, lebih keluar dari yang buka. Gitu ya Ki. Judul pun lupa, ya. judulnya mengurai material dan kata dalam dunia profesi. Jadi ada dua beda ya, material iya, kata. Oke, introduce yourself please. Ya, terima kasih Kang Nandar, senior saya di kampus. Ada Kang Sandri juga, ya. Ada Pak Iman Rahayu, Pak Iman. Salam kenal, Pak. Kabar Kang Oki. Salam kenal, Pak Iman. Untuk Kenal tahun pisan Kang Oki. Kenal pisan. untuk para penonton ini ya, podcast Cinta MIPA. Kenalkan, saya Oki Sandrino dari Kimia Unpad 2000. Jadi, brief summary ya, biar nggak terlalu panjang. Saya yang saat ini itu adalah peneliti di Departemen Research Center namanya, di PT SBI. SBI itu Solusi Bangun Indonesia. Dulunya Holcim ya. SBI itu emang secara nama kurang dikenal, tapi orang kalau begitu nama Holcim, tahu. Bahkan orang-orang yang lama nyebut Holcim nggak tahu, PT Kujang, Semen Kujang tahu. Orang-orang lama. Jadi dari Semen Kujang, Holcim, baru sekarang namanya SBI. Kenapa jadi SBI? Karena udah dicaplok sama SIG, Semen Indonesia Group. Jadi Padang, Tonasa, Gresik, Andalas, Dynamics itu semuanya sekarang udah satu, sama Tangalong nih di Vietnam. Nah, saya yang saat ini adalah peneliti di Departemen Research Center. Divisinya, jadi ada beberapa divisi. Saya khusus di Housing and Building Material Development. Jadi bukan meneliti semennya, karena kalau meneliti semen sebenarnya udah di fase agak-agak mentok sekarang, hanya optimasi yang kata Kang Nandar tadi,
adjustment aja nih, materialnya bisa disubstitusi apa gitu ya. Nah, kalau saya sekarang ini semen mau dikemanain nih, udah bikin mau dikemanain gitu kan. Jadi ada yang ke bata ringan, ada yang ke fiber cement board, terus ada yang ke apa precast gitu ya, percetak. Nah, saya itu turunan semen dan semen alternatif. Jadi kalau dulu tahu ceritanya Kodak ya, Kodak itu zaman dulu dia udah bikin kamera digital. Ternyata sama petinggi-petingginya, jangan nanti industri kita tutup dong, gitu kan. Akhirnya nggak dikerjain, ditutup sama kamera digital beneran. Nah, saya sekarang kerja di semen, cuma saya meneliti semen alternatif gitu. Gimana caranya bikin kayak beton sekeras semen, tapi malah nggak ada semennya. Itu kan kayak mendisrupsi diri sendiri. Cuma daripada didisrupsi orang lain, ingat kita develop dulu. Nah, itu sekilas. Cuma itu kan saya yang saat ini ya. Jadi saya percaya hikmah itu kan datangnya belakangan ya. Jadi saya dulu waktu lulus, kerjaan pertama saya adalah di editor buku. Ternyata beberapa waktu berselang, ketemu Kang Sandri. Ternyata Kang Sandri diem-diem senior di situ tuh, nggak ngasih tahu sengaja dia. Biar saya bergerak liar dulu sendiri kali. Beres editor buku, kontrak habis, baru saya ikut pelatihan korosi di Bandung. Ada workshop yang dibiayai sama World Bank waktu itu. Jadi pelatihannya 3 bulan dibayar. Setelah itu ada modal pengetahuan tambahan. Kerja di Batam, megang departemen plating. Jadi di situ saya umur 23 disuruh megang departemen plating, isinya 30 orang. Jadi range umurnya dari lulusan SMA sampai 40-an waktu itu. Habis dari Batam, megang plating, megang produksi, lari ke Nestle. Jadi habis kontrak ke Nestle. Nestle di Pasuruan, itu juga megang produksi. Cuma di situ saya nggak lama karena habit saya nggak bisa kerja shift ya. Jadi supervisor produksi di Nestle itu 2 hari sekali ganti. Jadi yang udah Kakak senior, apa Ki? Ini aslinya produk apa? Nestle Denko. Eh, kemudian nggak lama karena itu tadi sip-sipan, akhirnya balik lagi. Ada yang menawarkan, lihat CV saya kerja di Batam, dia nawarin bikin project yang sama, no dicing tapi pelapisan untuk aluminium di Bintan gitu. Kemudian dari Bintan barulah saya ingin balik ke Jawa karena itu merantau terus. Balik ke Jawa Barat maksudnya. Akhirnya mendaratlah di Cilegon, di Jaya Board ya, megang quality and proses, bikin gypsum board, papan gypsum tuh, plafon-plafon rumah tuh dari gypsum sama komponen. Nah, di situ cukup lama karena sejarah masa lalunya kontrak, nah, akhirnya di Cilegon itu permanen. Nah, di situ cukup lama, 5 tahun buat saya cukup lama ya, karena biasa track saya nggak selama itu. Baru dari situ pindah ke Holcim, tapi Holcimnya technical marketing. Jadi saya pernah bilang ke atasan saya di Jaya Board itu, waktu ada namanya dialog ya, kita kalau akhir tahun tuh ada dialog. Ki, kamu long term mau jadi apa? Saya jawab, saya gypsum itu ujung ke ujung udah tahu Pak. Technical udah tahu, cara bikin udah tahu. Saya ingin bantu jualan. Cuma saya nggak ingin jadi sales. Ingin ada teknik-tekniknya. Kira technical marketing kan. Nah oke, sama dia mungkin dicatat tuh. Nah si atasan saya itu ternyata pindah ke Holcim. Akhirnya bedol desa tuh. Dia mungkin masih ingat ucapan saya dulu. Ki, ada lowongan technical marketing, mau nggak? Boleh Pak, tapi ini semen. Ah udah, ayolah belajar lagi gitu. Nah akhirnya masuklah ke situ. Karena di Holcim saat itu dibutuhkan adalah orang yang backgroundnya papan. Jadi di Holcim itu banyaknya orang teknik sipil, arsitek, Negaranya apa? papan gipsum, backgroundnya. Apa? Karena di semen itu, customer-nya kan ada fiber cement board, kayak Jabesman, Royal Board, Conwood gitu ya. Sedangkan di technical marketing saat itu isinya orang-orang sipil aja, taunya beton aja, beton, paving block gitu ya. Nah yang tahu tentang papan gipsum, fiber cement board, terus ada bata ringan juga, mortar instan juga. Nah itu belum ada yang di situ. Sehingga nih kayaknya butuh lulusan Jaya Board nih, gitu. Tariklah, kecemplung di situ. Nah, cuma saya di technical marketing itu bukan murni nemenin sales.
tapi masih ada bagian labnya. Jadi isunya saat itu adalah customernya Holcim itu dia punya cara produksi, cuma nggak punya cara menstandarkannya gitu. Misalnya di Bataringan, dia perlu nambah air sampai level tertentu, kemudian habis itu adonannya jadi dituang ke cetakan. Nah, saya tanya orang produksi waktu itu, Pak, patokannya apa ini? Air cukup? Apa ada water levelnya? Atau visual aja? Atau pakai waktu? Nah, kata dia, yang ada patokan sih, visual aja sih. Visual kelihatan, oh udah cukup segitu. Nah, ilmu Jaya Board, saya pakai ke situ. Jadi di Jaya Board tuh kita ada ngukur namanya selam gitu ya. Sederhana kayak masukin kering, ringnya diangkat, nanti timbullah diameter gitu, kayak kayak martabak gitu ya. Nah, itu saya bawa ilmu itu ke Bataringan, Pak cobain pakai ini. Cuma alatnya karena di situ terbatas, punya paralon nggak Pak? Kayak aja paralon, udah 2 inci, tinggi 10 cm gitu ya. Nanti masukin adonan di situ, ukur. Nah, ini standar Bapak nih. Jadi kalau diameter slabnya itu nanti lebih kurang meleset jauh dari sini, artinya ada sesuatu yang salah di situ. Nah, itu kerjaan technical marketing bagian saya dulu. Jadi di technical marketing itu ada mobile lab, ada application lab researcher. Jadi ada peneliti-penelitinya lah di situ. Nah, saya lama di situ, jadi kebanyakan bikin metode untuk customer. Jadi customer yang nggak punya metode aplikasi, saya buatkan. Nah, akhirnya technical marketing, Holcim-nya dicaplok sama Lavar Holcim, dicaplok lagi sama SIG. Akhirnya sekarang jadilah research center gitu ya. Technical marketing berubah jadi technical support under sales. Itu jadi briefnya sih itu ya, sampai saya sekarang terbentuk di research center. Jadi pengalaman masa lalu itu yang ngebentuk saya sekarang. Makanya saya sebenarnya kalau ke customer langsung diceburin gitu ya, suruh jualan nggak bisa. Jadi saya biasanya gayanya ngebawa orang salesnya. Nanti Kang Nandar misalnya nih salesnya, Kang buka dulu ya, bukain pintu, buka jalan. Nah nanti udah tek 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 tek, nah ngomongin teknik, oke deh. Nah saya baru masuk. Nanti saya jelasin teknik. Nah balik ke harga Pak, harga nanti sama sales saya ngobrol gitu. Jadi udah tektokannya di situ. Gitu mungkin sementara mah Kang Nandar. Oke ya, technical sales itu di Indonesia tuh setahu gua itu kurang dari 20 tahun. Eh, apa namanya, pekerjaan khususnya ya. Hmm. Karena sebelumnya itu dipisah banget technical dan sales. Tapi kalau yang terakhir Rocky sampaikan itu ternyata belum dipisah. Sorry, belum menyatu, masih dipisah, maaf. Jadi ada orang technical salesnya, ada orang yang nego harganya, gitu ya. Kalau aku dulu dua-duanya Ki. Jadi ya teknikalnya gue yang ngasih tahu, harganya gue lagi. Oh, Itu beda. Em, Pertanyaan aku kembali. Oke kan sebelum kita acara tadi ada beberapa ide ya. Why don't you ekspor di situ ya? Ekspor di situ. Oke, kalau nggak salah yang Oki lihat kemarin banget itu di sesinya Karmel ya, betul nggak? ya Tentang Kamera terus siapa yang bahas sampah tuh? Kang Indra ya. enggak. Kemudian kota Karmel itu kan mungkin lebih dekat ke Oki kan, oh tanya material ya, betul ya. Dan mungkin saya akan pakai kesempatan untuk ke situ dulu. Hmm. Kalau Oki main di semen dan perusahaan semen tempat Oki bekerja itu lagi menyiapkan pengganti produknya kan, pengganti semen. Ya, ya. Iya. Buat audiens saya sebutkan ini satu pemikiran yang agak agak ke depan di Indonesia. Dan tapi harus begitu, betul nggak? Saya Tuh. contoh tidak implementasinya kita terhadap pekerjaan, terhadap pemikiran ini adalah ya kita dari Bandung kan, dari Bandung, dari Jatinangor, tahun 80-an Anda kalau baca Majalaya itu kampung dolar karena dia penghasil tekstil. Tapi ketika tidak ada orang yang berpikir satu saat ini bakal habis nih. Nah, sekarang dia habis. Nah, pemikiran ini penting, betul ya Ki ya? Iya, Nah, iya. Anda kalau lihat sejarah ini dunia banyak, ada negara-negara yang dia dulu penghasil, saya lupa yang di Pasifik, dia penghasil pupuk, apa, fosfat ya. Habis itu begitu hilang ya udah paling miskin. Jadi kita mau dari situ dulu, Ki, as you are on the build material, semen, arahnya kemana? Gantinya semen itu apa Ki? Secara Nah, material.
Ini Apakah mau ganti, ada orang mengatakan rumah itu bakal 3D gitu nggak? 3D hmm, house itu apakah masih semen, apakah polimer? Silakan di situ tuh. ya, ya sebenarnya ini sangat menarik ya untuk dunia kita karena semen itu di Jawa Barat itu udah sampai 20 merek di Jawa Barat. Jadi Udah apa? merek merek semen di Jawa Barat itu udah sampai 20 merek Kang. Jadi ada pemain lama kan Tiga Roda, Gresik, Dynamics gitu ya. Nah muncul pemain baru kan ada Kons, ada Semen Macan lah, ada Raja Wali gitu ya, macam-macam merek. Ada 20. Jadi di Jawa Barat ini udah red ocean sekali ini. Semen mau diimprove apa gitu. Kalau kayak di Makassar itu masih enak, mungkin masih 4-5 merek. Di Padang, di Medan, Andalas itu kompetisinya masih masih 4 sampai 5 merek. Di Jawa Barat itu udah fighting banget, jadi udah banting-banting harga. Nah, yang saya lakukan adalah ya teman-teman di pabrik semen silakan mengoptimasi gitu ya, mengoptimasi produknya sehingga production cost-nya lebih efisien. Ada penggantian apa substitusi material existing dengan yang lebih murah atau dengan limbah-limbah misalnya dipakai. Nah, kalau saya ada tadi ada termasuk 3D print itu juga udah kita develop sebenarnya. Cuma yang belum siap adalah ininya. Satu marketnya, yang kedua teknologinya itu. Walaupun udah ada pemain pertama apa 3D print di Indonesia, itu pun dia belum sampai tahap komersil bikin rumah gitu untuk pasar ya untuk market. Jadi masih prototyping. Sehingga kita mortarnya siapin dulu karena visinya SIG itu kan jadi penyedia bahan bangunan terbesar seregional. Jadi se-Asia tuh rencananya ya planningnya. Jadi fokusnya di bahan bangunan. Sehingga saya di building material apa nih selain yang banyak saya develop adalah mortar instan ya turunan semen ya sama semen alternatif. Nah alternatif ini kalau kita baca jurnal-jurnal gitu ya itu sebenarnya sekarang di global sedang rame geopolimer. Geopolimer. Jadi Apa itu geopolimer? geopolimer itu bahan non semen. Jadi nggak ada semennya sama sekali. Tapi dia kena aktivator keras. Jadi semen itu aktifnya sama air. Jadi kalau semen aktivatornya adalah air gitu ya. Air campur semen, setting keras. Cuma kalau geopolimer ini karena bahannya biasanya dari limbah, biasanya yang mengandung silika tinggi itu, silika, alumina sama besi ya. Jadi CLV. Itu bisa fly ash, bisa abu sekam, bisa lumpur lapindo. Jadi ada jurnal-jurnal tuh banyak yang menyebutkan, cuma rata-rata emang fly ash. Nah, fly ash ini sekarang udah bukan B3 lagi. Jadi harganya kan dikit-dikit naik terus di fly ash. Sehingga dicari lagi alternatifnya apa. Cuma di dunia masih ramai dengan fly ash. Nah, sebenarnya yang bikin mahal geopolimer adalah aktivatornya. Karena kan fly ash ini sama air melayang aja dia. Ngambang, melayang. Gak ada reaksi gitu. Jadi harus diaktifkan. Eh, Materialnya apa tadi? Fly ash. Fly ash. Ya, yang Fly banyak ash, dipakai sekarang fly ash. fly ash itu apa? Fly ash tuh ini apa limbah pembakaran batu bara. Batu bara dibakar kan, ada yang terbang tuh abunya, abu terbang, fly ash. Ada yang jatuh bottom ash. Nah, cuma Bentar. yang masih aktif Yang itu yang 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 mengisi volumenya apa? yang mengisi volume fly ash. Nanti ada filler. Jadi nanti filler Fillernya, pasir lagi, fillernya pasir. pasir. Yang butuh kan kita pengganti semennya. Semen kan Ya, zat ya, aktifnya. semen kan adesifnya. Ya, betul. Nah, ini si adesifnya itu adalah fly ash. Adesifnya fly ash. Itu masalahnya fly ash ini harus diaktifkan nih. Jadi ada zat aktif silikanya gitu ya. Ada CaO-nya, cuma dia ketemu air nih nggak aktif. Triggernya harus sama apa nih? Nah, ada aktivator gitu. Oke, Nah, sorry aku nanyanya agak beda. Judulnya kan material pengganti semen. iya Apa betul. apa availability fly ash lebih gede daripada semen apa namanya? Semen kan Hmm. apa materialnya semen dari buminya namanya, sorry. Semen tuh clay, Oke kan? pasir besi, silika. Betul. Apa fly ash lebih banyak? Sebenarnya sih makin lama juga kalau batu bara tutup ya PLTU,
Masalah juga tuh nanti. Ya itu dia. Hmm? Kenapa, maaf, pengganti ke area yang lebih Lebih susah. scarce, lebih scarcity loh, lebih susah loh. Gue nggak ngerti ya. Please Jadi respect you guys di situ kan. kalau semen itu kan patokannya Gunung Kapur ya. Ya, Gunung Kapurnya habis, pabrik ya, tutup. ya. Kalau yang di Gunung Putri itu Gunung Kapur paling nanya geologis tuh tinggal 70 tahun lah. Ya walaupun masih lama ya, bisa 3 generasi lagi. Di Bogor lumayan lah tinggal sana. Nah, kita nyiapin alternatif kan. Nah, karena yang banyak adalah flash, kita flash dulu. Sebenarnya tahun ini saya lagi nyoba bahan lain nih. Yang tambangnya kita punya banyak unlimited lah sebenarnya gitu ya saat ini ya. Jadi saya lagi menyiapkan itu di tahun ini. Cuma saya neliti geopolimer ini dari 2020, jadi udah 4 tahun. Nah, tahun ini itu tahun kelima saya memulai yang lain selain flash gitu. Jadi udah Oke, disisipin. kita mulai hot nih. Oke, Hmm, YS dan Kapur bagi gua nggak ketemu. apa yang ketemu? Fly S menggantikan apa namanya abandon dari Kapur gitu ya Ki ya. Pertanyaan sih simple ya karena gua orang recycle. Kenapa anda nggak recycle gedung runtuh aja? Oh, udah dicoba itu, Nggak bisa. udah dicoba. Ya Wih, dia wih, reaksinya nggak balik ya. ya, Udah. ya. Semen kan beda sama gipsum ya. Gipsum tuh enak banget. Jadi papan gipsum, jadi kompon, barangnya reject, bakar lagi kalsinasi, jadi lagi tuh. Semen Kan nggak bisa. gipsum itu kalau bicara kimia kan CaSO4 2H2O ya. Jadi di pabrik itu kita mengkalsinasi 2H2O kita ubah jadi setengah H2O, ketemu air 2H2O lagi. Jadi gitu aja terus reaksi. Nah, kalau semen nggak bisa, harus dibakar di suhu 1150, aktif jadi klinker, begitu ketemu air udah mati itu. Jadi Begitu. sorry ini kita better karena kalau biar agak kejauhan kan tadi lu ngomong juga yang nonton bisa jadi anak-anak masih masih tingkat. Maksud Iya, semen itu kan dibakar jadi klinker, gitu kan? Kemudian bahan aktifasi untuk semen ini bakar. bahan pembakan, sorry, bahan bakunya semen kan gitu ya. Tuh. Iya, Yang namanya semen itu adalah si bahan baku ini diaktifasi oleh air kan gitu ya. Kemudian iya. dia mengeras lah. Itu amalgam apa kisah lu yang lebih. Pertanyaan gua, yang sudah nih jadi gedung rumah kita lagi ya, itu Hmm. nggak bisa dibakar lagi gitu. Ki. Nggak bisa Kang, itu udah mati. Hmm. Jadi kayak kalau dibakar tuh impuritiesnya banyak banget tuh. Udah semennya juga udah mati ya, udah nggak aktif, Jadi nggak sifat adesifnya udah nggak ada lagi. udah nggak ada lagi. Ya jatuhnya jadi filler paling. Jadi filler. Ya Filler itu. pun udah pernah dicoba sih di beton ya, kualitasnya juga masih belum oke untuk jadi filler. Nah, Oke, balik ke flash. Jadi sebenarnya flash ini ketersediaannya emang nggak sebanyak Gunung Kapur ya, karena kan limbah juga. Sekarang kan kita potensinya memanfaatkan limbah tuh. Nah, si flash sebenarnya fungsinya bukan, kalau di global geopolimer ini masih banyak ke beton geopolimer. Saya udah neliti juga itu dan berhasil, tapi secara ekonomi nggak masuk. Jadi harga-harga yang disebutkan di jurnal-jurnal itu masih tinggi. Nah, saya teliti emang masih, kalau versi di Indonesia ya, karena harga bahan baku lebih murah, itu masih 2 kali lipat dibanding beton biasa. Jadi orang beton pun makanya ngapain, orang kualitasnya sama kok, ngapain saya harus pakai itu gitu. Persediaan juga masih banyak gitu kan. Akhirnya harus cari market lain. Jadi saya neliti geopolimer ini bukan untuk ke beton. Jadi ada ada market lain, niche market, harganya masih bagus sehingga kalau itu digantikan sama geopolimer yang lagi diteliti ini, itu harganya malah bisa lebih murah karena kuantitinya juga nggak banyak-banyak amat, itu masih bisa kejaga. apa PLT itu? kan PLT kan banyak banget ya. Geopolimer macam kan ada yang ke mortar 3D, mortar 3D print nggak pakai semen ya, pakai geopolimer. Cuma saya juga nggak ke situ. Yang paling banyak sih sebenarnya semen kan pakai refraktori ya. Kalau ada Kang Rio di sini ya, itu kan refraktori semen kan pakai banget produk itu untuk kiln, untuk nahan suhu tinggi. Nah, itu bisa dikesituin Oh, geopolimer itu. Jadi
basicnya adalah geopolimer, nanti sisanya filler-filler dan aditif aja gimana caranya nahan suhu tinggi gitu. Sebenarnya mumpung ada Pak Iman di sini, PR-nya adalah geopolimer itu aktivatornya. Jadi gimana caranya kita bikin aktivator ini bisa lebih murah. Oke, Nah, sekarang terhadap cost berapa persen? kalau beton geopolimer mah 3 kali lipat dibanding beton Nah, normal. si apa tadi lo bilang aktivatornya itu berapa? Wah, aktivator itu di atas 50% sendiri ya biayanya. Volume berapa? Volume apa nih? Terhadap volume berapa persen? Oh itu tadi cost ya. Terhadap volume 1:2 lah volume. Eh, satunya si aktivatornya. Ya Satu 30. berarti 30% dong. Betul, tapi biayanya itu paling tinggi. Ki. Terhadap volume 30%, terhadap harga 50%, ya cengli lah. Ya kalau bagi user nggak cengli amat itu. Enggak. Gua ngomong secara industri, secara costing industri ya. Costing industri ya. Lu kalau berternak lele nih, aku nggak tahu harga 2024, dataku 2019, di Jogja pula. Di Jogja itu lele, itu 1 kilo tuh 16.000. 15.000, 16.000. 16.000. Lele itu secara ilmu material itu one on one. Jadi lu beli lele 1 kilo itu makannya 1 kilo. Jadi costnya ngerti nggak? Jadi pakannya untuk membesarkan lele seberat 1 kilo menghabiskan pakan 1 kilo gitu loh Ki, kasarnya. Jadi secara costing tinggal lihat pakannya berapa. Pakannya itu adalah 11.000 Ki. Jadi 16.000 lu jual, 11.000 pakan. 5.000 adalah tenaga kerja, gudang, segala macam. Oke, margin. Dari 11.000 itu, 8.000 itu adalah vitamin. Yang volumenya cuma 1%, 2% dari total. Jadi itu baru bisnis. Maksud saya secara bisnis science ya. So you are mastering the calculation of 50% on the volume of 2%. Contoh lagi, Coca-Cola, sorry sebut nama. Coca-Cola yang lo beli, air kan, 50%. Iya betul. Kemudian cost itu ada plastiknya. Tapi yang paling tingginya, aku nggak tahu persennya. Yang paling tingginya kan pastanya. Dari Amerika. Itu paling 2% volume atau 1% volume. Memegang cost mungkin 20%. Mau contoh lagi, sepatu. Sepatu itu sampai di mana sekarang? Yang paling mahal tuh solnya. Yang masih kita impor. Banyakan dari Korea. Artinya, Anda bangga-bangga pakai sepatu, iya, buatan Indonesia, kita bekerja sampai puluhan ribu orang bekerja di situ, tapi 30% cost-nya itu ke sol yang diindustrialis. Itu sains berperan di situ terhadap ekonomi. Tapi kalau lu bilang itu ada yang paling utama adalah siapa tadi agregatornya, volumenya 30%, kemudian costingnya 50% itu ya not that strong. Saya mau pakai laptop nih. Saya buka deh. Agak. Jadi kalau volume ya, Coba lu lihat deh. itu 19%. 19% volume. Harga? Kalau harga terhadap harga material, kita nggak compare terhadap yang dia gantikan ya. iya, harga 20. Oh, mirip berarti. Ya mirip lah. Ya, So, maksudnya gini, the message is, itu nggak perlu terlalu banyak science involved di situ, Ki. Know-how ilmu dasar tidak terlalu signifikan terhadap kemakmuran ya. Betul nggak sih? Karena kalau Anda involved di rumusnya Coca-Cola kasarnya gitu ya. Lu bisa bikin formula Coca-Cola, bikin Oki Cola nih sekarang nih. 1% material, 98% lagi orang lain yang ngisi, tapi lu pegang uang 20% dari 1% itu. Am I correct? Cuma kayaknya di geopolimer nggak gitu. Nah, itu dia yang sudah. Jadi angka-angkanya belum maksud saya kadang-kadang kita di trap in nih sama orang luar. Karena angka-angkanya tidak membuat when you achieve that, itu tidak membuat ekonominya naik habis-habisan.
Jadi kalau geopolimer kan kita harus pinter cari market ya. Ya, ya, Cocoknya kemana gitu. Jadi ada yang pertama yang udah ketemu sih refractory ya. ya, ya. Refractory, kemudian ada juga isu di cold storage. Cold storage, yes. Cold storage itu sebenarnya dikit volume ya, cuma materialnya mahal banget. Karena nggak banyak material yang bisa perform di suhu -20 itu. Nah, sehingga ada potensi nih. Ini belum belum firm juga ya, cuma ada potensi bahwa karakter geopolimer bisa masuk ke situ. Nah, masalahnya saya kan tiap tahun meneliti geopolimer cuma terganggu sama harga cost bahan baku aktivatornya yang kita nggak bisa kontrol kan, Ya, gitu. Jadi saya udah neliti hanya hanya satu base liquid, butuh bantuan teman-teman di kimia karena kalau di industri itu kan kita kita gerak cepat ya untuk nyampe ke tingkat kesiapan teknologi dia 7 biar siap rilis komersil itu harus segera gitu. Jadi apa yang sudah ada jurnalnya di luar kita coba kita improve jadiin. Nah cuma masih ada potensi gitu, masih ada potensi ini kalau aktivatornya kita nggak ngandelin yang harga udah bahan baku di supplier itu kayaknya masih bisa nih. Nah saya punya alternatifnya cuma nggak ada waktu gitu sehingga saya datanglah ke Pak Iman Rahayu gitu. Pak Iman oper ke Buana gitu ya. Tapi kayaknya titik temunya ada di D4 Kimia nih, Pak Iman ya, kalau masih dengar. Jadi eh, kalau saya lihat penelitian S1 itu kan masih di inisiatif research ya. Sama sih di kita juga riset itu ada yang inisiatif research. Jadi point of view-nya adalah kita sebagai peneliti, ingin inilah kayaknya tren di dunia. Tapi yang utama adalah yang roadmap dari marketing. Jadi marketing ngelihat pangsanya ini ada nih, marketnya ada, bikin. Nah itu yang kita kerjain duluan. Karena permintaannya udah ada, kan kita tinggal bikin. Nah yang banyak di kampus itu menurut saya sih, sepenglihatan saya kalau di S1 itu inisiatif ya. Jadi sampai ke prototipe sepertinya masih jarang. Jadi mungkin kalau di TKT, tingkat kesiapan teknologi mungkin di level 1 sampai 3. Industri butuh yang 7 sampai 10, minimal 7 lah. Nah, sepertinya di D4 ini bisa 4 sampai 6 gitu. Jadi lebih ke aplikasi ya, kimia terapan ya. Zaman dulu makan di 3 ya, tapi sekarang udah nggak ada ya jadi D4 itu. Nah, seperti bisa. Nah, misi saya adalah sebenarnya geopolimer ini udah banyak yang neliti ya. Jadi UI sudah, ITS udah, terus di Pekanbaru saya pernah lihat jurnalnya udah, bahkan udah ada yang daftarkan jurnal-jurnalnya tuh di hak cipta gitu ya, udah keluar. Walaupun saya nggak tahu itu mereka udah keluar jurnalnya, terus ada di hak cipta gitu ya, di Haki, bisa workable atau enggak tuh. Karena saya pernah pakai yang dari suatu kampus gitu ya, formulanya saya pakai, kita beli produknya, kita coba, kok nggak berhasil nih, gitu. Dia udah bikin, kok nggak bisa sih. Terus dia punya hasil penelitian, mendapatkan kuat tekan tinggi tapi susah dikerjakan. Apa ya kalau susah dikerjakan? Jadi berarti kalau beton campur air gitu si tukang kan senangnya ngaduknya enak, ringan, pulen gitu ya. Nah ini yang dia kuat tekannya bagus tapi susah dikerjain jadi diaduk susah. Perak gitu kalau nasi. Nah artinya itu nggak workable sebagai produk. Nah kita lagi bikin itu cuma kita nggak ke beton. Jadi ada alternatif market yang ternyata di depan mata kita sendiri di pabrik semen itu besar sekali volumenya dan itu kalau digantikan dengan material ini malah bisa saving gitu sehingga kuantitinya emang nggak perlu banyak ketersediaannya juga kan nggak banyak-banyak amat cuma kalau kita bisa kerjasama tuh sama PLTU dan ini memungkinkan karena kita sekarang under BUMN ya CSID mestinya bisa kerjasama dengan PLTU supply ke kita gitu harganya mungkin lebih bawah yang kita bisa develop ya PR itu aktivator jadi apakah bisa kampus menyediakan aktivator ini. Karena kalau visinya Menteri BUMN nih, Pak Erick Thohir kan dia maunya riset-riset dasar itu dikerjain di kampus lah. Nanti udah jadi prototipe, hilirisasi di industri. Saya setuju sih awalnya, cuma lama ternyata. Kampus itu
lama. Kita apalagi kita DNA-nya swasta ya tadi, speed gitu. Kita awalnya tuh DNA-nya inovasi dan speed. Jadi kita kecepatannya tinggi, bisa atau enggak nih? Kalau bisa terus 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 sampai tingkat kesiapan teknologinya angka 7 ke atas, launching komersil. Yang untuk refraktori bahkan saya udah prototipe udah bikin mockup 2 ton tuh ada di pabrik Tuban. Jadi masih di review. Nanti kata orang pabriknya gimana nih, kata orang produksi perform atau enggak. Kalau enggak kurangnya di mana saya develop lagi. Gitu. Jadi PR-nya masih banyak, cuma terus berkesinambungan lah, ini kan udah jalan mau 5 tahun apalagi gitu. Nah saya ingin Unpad ambil peran itu karena aktivatornya ini kayaknya mestinya Unpad banget atau kimia banget, sayang kalau nggak diambil. Jadi ada tawaran, belum terjadi sekarang sih, mungkin di semester berikutnya ya. Jadi dari itu kan kaprodinya Ucup ya, Kang Yusuf 2002 itu dibikin aja Kang kuliahnya. Jadi bridging itu untuk misi saya bukan ngajarnya, cuma misi saya nih ini harus ada risetnya nih. Saya usernya bikinin risetnya. Kemudian misi saya adalah si mahasiswa yang tertarik di develop, kasih ilmunya nih, ini ilmunya begini. Selanjutnya kamu kembangin coba. Begitu jadi oper lagi ke saya. Jadi misi saya adalah membuat membuat aktivator ini di kampus, ada riset-riset dasarnya. Cuma sebelum ke sana nanti ya saya kasih pengetahuan dasarnya. Ini biopolimer tuh begini, semen itu begini, beton itu begini, terus kenapa kita pakai geopolimer, nanti di situ penyampaian. Jadi masa Oke, misi timeline-nya masih eh, panjang. ya, aku masih mau coba. Pak Iman, Pak Dekan online nggak? Nah, tadi disebut Oki beberapa kali. Halo, Assalamualaikum. Punten, Lupa Pak Dekan. Kang Nandar. Ini di jalan ya. Nah, Saya naon. menyimak ini Dari geopolimer kan naon eh, sih, Pak? apa yang yang tadi Kang Oki ya sampaikan. Jadi ini Kang Oki kaitan dengan tadi ya lambatnya riset-riset di kampus karena kan S1 itu boleh dikatakan baru apa ya tingkat pemula begitu ya. Kemudian sekarang ada D4 yang bisa lebih juga ke arah praktis gitu. Nah, ini tuh saya berpikir gimana kalau bukan hanya ke apa namanya anak-anak S1, mungkin nanti itu D4 juga itu bisa menjadi bagian yang mungkin lebih cepat begitu ya, kalau itunya untuk pelaksanaan. Nah, kalau berkenan mungkin saja si proyek tersebut istilahnya dirempuk oleh tim tugas akhir gitu ya. Misalkan ada 3-4 orang begitu. Sehingga nanti bisa menghasilkan yang diharapkan oleh Kang Oki dan kawan-kawannya di industri. Mungkin itu bisa bisa lebih mempercepat begitu. Nah, berkaitan dengan material geopolimer, mungkin sebetulnya itu Kang Nandar mungkin berperan sebagai membran juga ya, yang Oh suka ya? dipakai di jalan. Mungkin Kang Oki ya, Di jalan eh dengar-dengar di Perancis itu kan jalan itu jarang-jarang berlubang ya dan lainnya. Nah, kenapa? Karena sebelum dihampar oleh semen dan apa aspal dan lain itu ada material geopolimer yang berperan sebagai membran. Kalau secara teoritis saya juga nggak hafal ya detailnya gimana. Nah, salah satunya itu. Nah, teman-teman di geologi banyak yang bergerak di bidang geopolimer juga. Ya, sehingga pernah saya tanya gimana ini pasarannya, banyak ya pemasarannya karena mereka link-linknya ke arah tadi pemakaian apa di jalan, di mana di bidang apa bangunan dan sebagainya. Nah, jadi kembali bahwa bagaimana peran perguruan tinggi ya betul itu yang harus match dengan kebutuhan industri itu yang mungkin perlu terus dibicarakan. Kak Oki pernah ngontak saya waktu itu saya sambungkan ke Bu Ane gitu ya. Nah, ya itu teh lambat gitu untuk nanti minta apanya gitu. Saya sama dengan alumni-alumni lain karena anak-anak teh TA-nya ya sangat-sangat dibatasi gitu. Ya, hmm, hanya mungkin 1 semester kah atau apa gitu.
Ya, Ya. itu mungkin komentar saya sekali lagi ini menarik nih ya kalau terus dibicarakan. Bahkan Pak Rumli itu bisa ini memberikan materi ya kayak apa namanya selain studium general mungkin tim teaching lah dengan katakan tadi dengan Pak Yusuf mungkin Hmm. bisa 3-4 pertemuan dan sebagainya. Itu barangkali komentarnya. Ya. Itu nuhun kepada Nuhun kamu. Kang Oki, nuhun Kang Oki, Kang Nandar. Tambahan Pak Iman, jadi di Holcim zaman dulu ya, ya sekarang SPI, itu Ya, kita bikin kurikulum bersama Pak. Jadi nah itu udah running bagus itu. Holcim dengan Ya, PNJ sekarang itu Politeknik ya, Jakarta. Dulu ya ya, Politeknik dulunya. Jadi Holcim ini punya kebutuhan biar tenaga kerja ini siap pakai gitu. Kita kan sekarang ya, kalau itu masuk ke dunia industri nol lagi ya, dianggap nol kan. Nggak betul. belajar lagi lama. Nah, kita bikin vokasi ya dari zaman Holcim. Ya, Nah, itu namanya EV ya, program vokasi untuk mahasiswa yang itu PNJ. Jadi silabusnya dari kita kan, Pak Iman. Jadi industri butuhnya ini mekatronik, mekanik, elektro gitu ya. Kebutuhannya adalah ya, ini di sini ada kebutuhan lab juga. Nah, PNJ kurikulumnya apa? Nah, kita kawinin gitu. ya, Dirembuk, ternyata mes, nah jadilah kurikulum. Nah, itulah yang ya. dipakai sampai sekarang belasan tahun untuk Pak Iman. Jadi dulu sih setelah mereka lulus kita serap. Cuma sekarang situasinya udah beda. Jadi kita jadi kayak lembaga pendidikan aja nih. Udah lulus mereka bisa lari ke semen kompetitor, Bang. Oh, Oh, ya, okay, ya. sorry. Let me try to extend ya. Oke, yang Oki baru sampaikan kita coba ngelucu biar lebih dalam ya. Tapi apa extend. Fokusnya itu kan mengganti semen ya barusannya. Iya, di masa depan. Dan solusinya adalah tadi geopolimer, betul ya? Kalau semen aktifnya sama air, makanya semen itu aktivatornya air. Cuma Ya. geopolimer misalnya bahan fly ash, itu dia sama air nggak aktif. Jadi harus ada aktivator khusus. Geopolimer itu nggak ada yang dibakar, Ya, sehingga ya, ya. nggak ada CO2 yang terbang, sehingga emisi berkurang. Artinya pabrik semen nanti lebih sederhana. Sekarang supplier di Indonesia aja dengan sekian banyak pabrik semen, itu udah nyentuh 120-an juta. Jadi udah hampir 2:1. Jadi kalau kekurangan semen itu agak aneh sebenarnya sih. Makanya kita sampai klinkernya aja kita ekspor. Kalau yang mortar instan, itu packagingnya udah ada semen, udah ada pasir. Jadi tukang tinggal buka, campur air, jadi tinggal plaster.